Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Belakangan ini, khususnya di kalangan Reform, seorang pendeta Reform terkenal di Indonesia mengajarkan bahwa Allah mengizinkan dosa. Konsep ini menyebar kemana-mana, khususnya di kalangan gereja-gereja Injili maupun Reform. Seolah-olah konsep ini Reform, karena konsep ini diajarkan oleh pendeta Reform di Indonesia. Bahkan ada pendeta Reform lain berkata bahwa Allah menetapkan dosa itu konsep hyper Calvinisme. Benarkah Allah mengizinkan dosa merupakan konsep Reform? Benarkah Allah menetapkan dosa adalah konsep hyper Calvinisme? Teologi Reform historis jelas mengajarkan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, bukan hanya tentang keselamatan. Pengakuan iman Westminster 3.1 yang mengatakan dengan jelas, Allah melalui keputusan kehendaknya sendiri yang paling bijaksana dan kudus, secara bebas dan secara tidak berubah, telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sejak kekekalan. Akan tetapi, ketetapan Allah adalah sedemikian rupa, sehingga Allah bukan pencipta dosa, dan juga tidak terjadi pelanggaran terhadap kehendak ciptaan-ciptaannya, dan kemerdekaan atau kemungkinan dari penyebab-penyebab kedua tidak dihilangkan, tetapi sebaliknya diteguhkan. Dari sini kita belajar bahwa Allah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi dan melaksanakan ketetapannya itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti Allah melaksanakan ketetapannya tanpa menggunakan perantara. Misalnya, ketika Allah menetapkan hal-hal baik atau keselamatan bagi umat pilihannya, Ia menetapkan secara aktif, mulai dari pemilihan Allah, penentuannya, pemanggilannya, pembenarannya, hingga pemuliaannya bagi umatnya. Sedangkan secara tidak langsung berarti Allah melaksanakan ketetapannya dengan menggunakan perantara. Salah satunya tanggung jawab manusia. Bagaimana dengan dosa? Seorang teolog Reform dan salah satu pendiri Westminster Theological Seminary, J. Gresham Machen, mengajarkan bahwa hal-hal yang akan terjadi di dalam pengakuan iman Westminster tadi juga termasuk tindakan berdosa dari manusia berdosa. Oleh karena itu, Allah yang telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sejak kekekalan juga termasuk menetapkan dosa dan tindakan berdosa dari manusia berdosa. Namun, menurut pengakuan iman Westminster di atas, Allah yang menetapkan atau memastikan dosa itu melaksanakan ketetapannya tidak secara langsung, alias menggunakan penyebab kedua, yaitu tanggung jawab manusia. R.C. Sproul berkata bahwa Allah yang menetapkan dosa adalah Allah yang memutuskan untuk mengizinkan kita berdosa, dalam bukunya Kaum Pilihan Allah, halaman 22. Ini berarti ketika Allah mengizinkan dosa, Ia mengizinkannya secara aktif. Konsep Allah yang menetapkan untuk mengizinkan dosa ini juga menyadarkan kita bahwa Allah tidak pernah menciptakan dosa atau mendorong manusia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena dosanya sendiri, bukan disebabkan oleh Allah. Namun fakta kejatuhannya telah ditetapkan untuk diizinkan Allah. John Calvin mengajarkan
Dengan demikian, manusia jatuh sesuai dengan ketetapan Allah, tetapi ia jatuh karena kesalahannya sendiri. Institutes of the Christian Religion, buku yang ketiga, bab 23, poin 8. R.C. Sproul menyimpulkan, fakta bahwa Allah memutuskan untuk mengizinkan kita berdosa tidak membebaskan kita dari tanggung jawab kita atas dosa. Buku Kaum Pilihan Allah, halaman 22. Salah satu contoh, ketika anak-anak Eli berdosa dan tidak mendengarkan perkataan Eli, ayahnya. Alkitab mencatat, Tuhan hendak mematikan mereka. 1 Samuel 2 ayat 25, bandingkan dengan Hakim-Hakim 14 ayat 4. Anak-anak Eli berdosa bukan karena ia disuruh Allah, tetapi karena keinginan hatinya sendiri. Tetapi tindakan mereka jelas telah ditetapkan Allah untuk satu tujuannya. Di Roma 1, Allah juga menyerahkan para pendosa kepada dosa yang lebih buruk. Ada di ayat 24, 26, dan 28. Ini semua membuktikan Allah tidak menghalangi keinginan dosa para pendosa itu. Dan ini merupakan sarana penghakiman Allah bagi mereka. Scott Christensen, What About Free Will? 115-116. Namun, Allah yang menetapkan dosa bukan Allah yang menciptakan atau menikmati dosa. Dibuktikan dengan 3 konsep, yaitu yang pertama, Allah yang menetapkan dosa juga berdaulat mutlak mengubah maksud jahat seseorang menjadi sesuatu yang baik. Misalnya ketika saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf, Yusuf menghibur saudara-saudaranya agar tidak susah, karena Allah lah yang menyuruh ke Mesir untuk memelihara kehidupan bangsa Israel melalui tindakan jahat saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf ke Mesir. Kejadian 45 ayat 5 dan 8. Kedua, Allah yang menetapkan dosa juga mengekang dosa melalui instrumen-instrumen, yaitu melalui hukum-hukum di masyarakat. Roma 13 ayat 1-4, dengan menghukum para pelaku kejahatan. Dia juga mengekang dosa manusia melalui instrumen internal, yaitu hati nurani. Roma 2 ayat 14-15. Melalui hati nurani, manusia merasa bersalah dan malu ketika mereka berdosa. Yang terpenting, instrumen internal yang Allah pergunakan untuk mengekang dosa adalah Injil Kristus. Christensen, What About Free Will? Halaman 116-117. Lalu yang ketiga, Allah yang menetapkan dosa adalah Allah yang mengatur dan mengontrol hasil keputusan berdosa manusia sesuai dengan tujuannya yang mulia. Mazmur 78 ayat 29, lalu pasal 106 ayat 15, Kisah Para Rasul 14 ayat 16, 17, dan juga Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Louis Berkhof, Sistematika 1, 190-91. Keempat, Allah yang menetapkan dosa adalah Allah yang berinisiatif mengutus Tuhan Yesus mati menebus dosa umatnya. Ini membuktikan bahwa Allah yang menetapkan dosa bukanlah Allah yang mendorong manusia berdosa, tetapi memberikan solusi mutlak atas dosa. Konsep Allah menetapkan dosa menurut teologi reform di atas mengajarkan, pertama, Allah mengizinkan dosa secara pasif, bukan merupakan teologi reform. Seperti yang telah dijelaskan di atas, John Calvin, Pengakuan Iman Westminster, Charles Hodge, William G.T. Shedd, Louis Berkhof, Herman Bavinck, Wayne Grudem, lalu ada R.C. Sproul dan Scott Christensen dengan jelas mengajarkan bahwa Allah menetapkan dosa. Meskipun R.C. Sproul menggunakan kata mengizinkan, maksud beliau adalah Allah mengizinkan dosa secara aktif, bukan secara pasif. Allah mengizinkan dosa secara aktif berarti Allah mengontrol penuh dosa, bahkan Ia berdaulat mengontrol dosa manusia dalam batasan-batasannya dan menebus umatnya yang berdosa. Kedua, Allah menetapkan dosa bukan merupakan konsep,
teologi hyperkalvinisme. Jika ada yang mengatakan bahwa Allah menetapkan dosa adalah konsep dari hyperkalvinisme, maka orang itu juga menyebut John Calvin, pengakuan iman Westminster, dan para teolog reform yang tadi saya sebutkan sebagai penganut hyperkalvinisme. Bukankah suatu keanehan jika John Calvin disebut penganut hyperkalvinisme? Istilah hyperkalvinisme jelas muncul sekitar 3 abad setelah Calvin meninggal, sehingga tidak mungkin istilah itu dilekatkan pada diri Calvin. Lagi pula, istilah hyperkalvinisme tidak pernah merujuk pada teologi yang mengajarkan Allah menetapkan dosa. John Piper menjelaskan bahwa hyperkalvinisme menolak penginjilan yang mengajak semua orang untuk datang kepada Kristus karena mereka percaya bahwa penginjilan hanya ditujukan kepada orang-orang pilihannya. Selain membantah Allah mengizinkan dosa bukan konsep teologi reform, saya juga berpendapat bahwa Allah mengizinkan dosa jelas-jelas merupakan konsep teologi Arminian yang ditentang oleh reform. Roger E. Olson, teolog Arminian, menjelaskan bahwa Jacobus Arminius menegaskan doktrin yang sangat kuat akan kedaulatan Allah. Bahkan Arminius mengajarkan bahwa Allah adalah penyebab segala sesuatu, termasuk kejahatan diizinkan Allah. Artinya, Allah memiliki kemampuan untuk menghentikan apapun agar tidak terjadi. Tetapi untuk menjaga kebebasan manusia, Dia mengizinkan dosa dan kejahatan tanpa menyetujuinya. Roger E. Olson, Arminian Teologi, halaman 120. Bagi Arminius, Allah mengizinkan dosa dan bukan menetapkannya karena Ia menjaga kebebasan manusia. Dengan kata lain, intinya tetap bukan pada kedaulatan Allah mutlak, tetapi kebebasan manusia. Hal ini berarti Allah mengizinkan dosa secara pasif, merupakan konsep teologi Arminian dari pendirinya, Jacobus Arminius. Apakah Allah menetapkan dosa versus Allah mengizinkan dosa hanya sebatas perdebatan teologi yang tidak penting? Jelas tidak. Paling tidak kita belajar 2 hal dari penjelasan teologis ini, yaitu yang pertama, kita tidak perlu takut akan kejahatan. Allah yang telah menetapkan untuk mengizinkan kejahatan orang-orang yang telah menyalibkan Kristus tanpa meniadakan tanggung jawab mereka. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, lalu pasal 4 ayat 27 sampai 28. Adalah Allah yang menetapkan umatnya untuk bersentuhan dengan kejahatan, sehingga kita tidak perlu takut akan kejahatan yang menimpa kita, baik sebagai ujian dari Allah, contohnya dalam 1 Petrus 4 ayat 12, maupun pencobaan dari setan. Artinya, ketika kita mengalami kejahatan, kita percaya bahwa Allah menetapkannya untuk mencapai tujuannya yang pasti baik, yang mungkin tidak kita ketahui. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah pasti mengalahkan kejahatan pada waktunya, dan kita diperintahkan untuk mengalahkan kejahatan. Allah bukan hanya menetapkan kejahatan, tetapi telah mengalahkan kejahatan itu di dalam salib Kristus dan kebangkitannya. Oleh karena itu, ketika kejahatan menimpa kita, percayalah bahwa Allah telah mengalahkannya di dalam salib dan kebangkitannya. Kolose 2 ayat yang ke-15. Dan Ia pasti akan mengalahkannya kelak ketika Ia datang kedua kalinya untuk membinasakan semua kejahatan, sehingga tidak ada kejahatan sama sekali. Selain itu, kita juga diperintahkan Allah dengan kuasa kemenangan Kristus untuk mengalahkan dan mengusir setan, dosa, dan kejahatan. Roma 12 ayat 19, Roma 21. Lalu ada Yakobus 4 ayat 7.
John Piper, Dosa-dosa spektakuler, halaman 55 sampai 56. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.